dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Viral berita seorang ibu muda di Inggris yang ternyata bisa jadi master di luar negeri, master sekolahnya S2 karena beasiswa dari LPDP atau beasiswa dari APBN. Bahkan suaminya pun sampai master dan doktor juga dapat beasiswa dari negara Indonesia. Tapi dengan sombongnya ibu ini mengatakan dan dia viralkan bahwa cukuplah saya jadi WNI, dia tidak mau anaknya jadi WNI. Bahkan anaknya sudah dapat paspor luar negeri. Ada apa? Apakah ini sama dengan seorang anak yang durhaka terhadap ibu orang tuanya, durhaka terhadap negaranya? Inilah Hot Room, beasiswa dari negara, bangga anak jadi WNA. Beasiswa negara, jalan bagi anak bangsa meraih pendidikan terbaik dunia. Melalui program seperti LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, pemerintah mengirim putra-putri terbaik menimba ilmu ke luar negeri. Tujuannya jelas, kembali mengabdi dan membangun Indonesia. Namun realita tak selalu ideal. Sebagian lulusan memilih menetap, bekerja, bahkan mengganti kewarganegaraan. Alasannya beragam. Peluang karir lebih luas, riset lebih maju, hingga kesejahteraan yang lebih terjamin. Disinilah dilema muncul. Dana beasiswa berasal dari pajak rakyat. Bagi penerima beasiswa negara, apakah pulang mengabdi adalah kewajiban moral? Atau keberhasilan anak bangsa di panggung global justru menjadi kebanggaan Indonesia sebagai negara asal? Pada akhirnya, beasiswa dari negara bukan sekedar soal pendidikan, tapi tentang pilihan. Pulang membangun negeri, atau berkiprah untuk dunia. Para pemirsa, banyak orang, bahkan ribuan orang selalu bertanya, kok Hotman lebih ganteng daripada aslinya di TV? Apa rahasianya? Ada juga yang mengatakan, kapan sih matanya Hotman itu tutup? Dia tidur, Hotman masih kerja. Dia tidur, Hotman masih clubbing. Dia bangun, Hotman sudah posting sampai 10 di postingan. Apa rahasianya? Mau tahu? Rahasianya adalah kopi luwak hitam premium. Ya, KTP saya sudah parah umurnya, tapi penampilannya I'm only 30 years old. Oke, kopi luwak hitam premium. Oke, malam ini sudah hadir Profesor Wamen Dikti, ya, yang Wamen Dikti Saintik, ya, Wakil Menteri kita, Stella Christie. Oke, yang senyumnya sangat cerah. Dengan gosip sekarang ini ada anak durhaka sudah beasiswa dari negara tapi mengatakan anak saya tidak mau jadi WNI. Pertanyaan, ibu dulu beasiswa juga, bisa ibu cerita singkat nggak riwayat hidup ibu? Singkatnya saya dari sejak tingkat SMA sampai selesai PhD, itu semuanya beasiswa. Tapi bukan beasiswa dari Indonesia, karena waktu itu tidak ada beasiswa dari Indonesia. Jadi saya mendapat beasiswa dari Singapura dan negara Singapura, beasiswa dari yayasan United World College, beasiswa dari Harvard University, beasiswa dan waktu PhD memang sistemnya adalah PhD itu kita bukan beasiswa, tetapi memang sistem PhD adalah kita tidak berbayar untuk melakukan PhD. Ya. Tetapi ada satu yang ingin saya tekankan, beasiswa ini bukan diberikan
bukan diberikan hanya karena saya berprestasi. Biasanya diberikan karena saya berprestasi dan membutuhkan. Artinya orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya di Harvard University. Itulah kenapa saya mendapatkan beasiswa. Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali yang saya rasa akan harus kita pikirkan. Faktor ekonomi juga harus. Faktor ekonomi itu adalah yang terpenting. Dan perbincangan kita hari ini saya rasa akan menyentuh. Anda sudah sampai profesor di Amerika, benar? Ya, saya tenured associate professor di Amerika. And then move to China. Ya, karena saya jadi tenured ini artinya saya seumur hidup tidak bisa dipecat di Amerika Serikat. Tetapi karena prestasi saya sebagai ilmuwan, saya ditawarkan berbagai macam pekerjaan dari universitas lain, termasuk di Tiongkok, dan itulah dan saya memilih pindah karena jujur saja gajinya berlipat-lipat dan dana risetnya juga berlipat-lipat. Gajinya berlipat-lipat dari di Amerika Serikat dibanding Amerika. Yes. But the question is, kenapa ibu yang cantik ini kembali ke Indonesia kalau gajinya berlipat-lipat? Because tergiur jabatan wakil menteri? Tentu saja itu bukan tergiur jabatannya, kerjanya lebih surat. Karena saya ingin mengabdi kembali kepada negara yang sudah memberikan segala-galanya pengetahuan saya. Saya dididik di negara ini dan saya sekarang diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Bapak Presiden untuk bisa mengembalikan apa yang sudah saya dapat dari negara ini. Beasiswa Anda tidak dapat dari negara? Tidak, dari Amerika Serikat. Gimana dong ini yang ada ini warga Indonesia yang dapat beasiswa dari APBN LPDP, yaitu yang viral sekarang ini, dengan bangganya dia mengatakan, saya tidak mau anak saya WNI, padahal suaminya pun sampai dokter dibiayai oleh negara. Apa pandangan Ibu terhadap sikap seperti itu? Pandangan saya, pertama, menurut saya ini adalah suatu kegagalan pendidikan moral sejak dini. Menurut Ibu itu orang kurang bermoral? Terhadap, moral terhadap negara. Apa sebenarnya pengertian kita, identitas kita sebagai seorang warga negara Indonesia, rasa patriotisme, rasa nasionalisme, rasa kecintaan terhadap sistem negara, ini tentu saja mencerminkan kekurangan. Tetapi di lain pihak saya sangat jernih kalau dari saya ini bukan berarti bahwa persoalan yang terjadi sekarang akan bisa ditutupi atau akan bisa diselesaikan dengan kebijakan LPDP yang semakin mengikat. Ini bukan jawabannya. Jawabannya apa? Jawabannya, yang paling penting kalau menurut saya, ini agar pemirsa tahu, LPDP bukanlah di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kami bekerja sama, tetapi beasiswa LPDP tidak ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ya, LPDP di bawah Kemenkeu. Kalau menurut saya ada beberapa jawaban. Yang pertama, kalau kita berbicara soal patriotisme, soal pengabdian kepada negara ini, kita harus memberikan rasa ini sejak awal, sejak dini. Saya memberikan tips di waktu media menanyakan waktu itu saya, mungkin sederhana, tetapi kadang-kadang dilupakan. Berbicaralah bahasa Indonesia kepada anak Anda, dimanapun Anda tinggal. Dan berikan kebanggaan bahwa berbicara bahasa Indonesia itu adalah suatu kebanggaan. Ini jangan lupa, dimanapun Anda tinggal. Karena bisa dan mampu berbicara bahasa Indonesia itu tidak pernah akan menjadi beban, tetapi akan bahkan bisa menjadi suatu senjata untuk menjadi suatu yang jadi bisa menurut Anda bahwa LPDP itu salah orang atau salah memilih calon beasiswa atau bagaimana? Salah ini terlalu keras nih, karena saya bekerja sama dengan Bang Hotman, saya bekerja sama dengan LPDP. Tetapi kalau saya boleh menyarankan, dan ini sudah dilakukan di Kemendikti-Saintek, seharusnya kita menggunakan beasiswa negara secara tepat sasaran. Secara tepat sasaran. Apa yang dimaksud dengan tepat sasaran? Beasiswa itu harus diberikan bagi mereka yang berprestasi dan membutuhkan. Jangan sampai
uang negara ini diberikan hanya kepada prestasi, tetapi sebenarnya keluarganya mampu. Ya. Yang beasiswa yang diberikan oleh LPDP sampai saat ini belum atau tidak sama sekali mempertimbangkan latar belakang ekonomi. Jadi hanya diberikan berdasarkan prestasi. Tetapi menurut saya inilah mungkin saatnya kita bercermin bahwa lebih tepat bahwa kita menggunakan uang negara untuk memberikan beasiswa bagi mereka yang membutuhkan. LPDP perlu perbaikan polisi dalam menseleksi calon penerima beasiswa. Betul, betul. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ketemu lagi di Hot Room. Menurut peraturan beasiswa LPDP, orang Indonesia yang mendapat beasiswa di luar negeri misalnya 2 tahun, sesudah lulus harus pulang ke Indonesia untuk mengabdi 2 kali 2, berarti 4 tahun plus 1, berarti harus mengabdi 5 tahun. Ternyata si ibu muda yang tadi viral, yang teriak-teriak anaknya tidak mau menjadi warga negara, dia sudah dapat beasiswa LPDP, bahkan suaminya master doktor katanya juga dibiayai oleh beasiswa LPDP, tapi katanya suaminya tidak pulang untuk mengabdi sesuai dengan peraturan LPDP, karena peraturannya kalau dia disekolahkan 5 tahun maka dia harus 2 kali lipat atau 10 tahun harus datang ke Indonesia. Ibu Prof, itu benar nggak itu polisinya LPDP pulang ke Indonesia tapi nggak dikasih pekerjaan? Menurut Ibu itu ada peraturan yang salah atau perlu dikoreksi? Pertama, kalau kita menanyakan apakah harusnya pulang lalu diberikan pekerjaan, saya sangat tidak setuju. Kalau seseorang sudah diberikan beasiswa, berarti dia sudah diberikan alat untuk bisa dan fasilitas untuk bisa memperbaiki dirinya. Ya sia-sia saja kalau tetap harus disediakan pekerjaan. Ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah isu apakah diharuskan pulang itu salah atau benar? Ya, apakah diharuskan pulang itu salah atau benar, itu selalu tujuannya itu apa? Kalau tujuan beasiswa kita adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemampuan human capital of every Indonesian. Jadi sumber daya manusia untuk dari manusia Indonesia, tentu saja pulang ini bukan menjadi jawaban. Tetapi optimalisasinya ini bagaimana? Caranya gimana? Ya, caranya kita lihat fakta. Mengapa begitu banyaknya orang India yang menjadi CEO yang ternama, dan setelah itu mereka memberikan pekerjaan kepada negaranya dan membawa investasi asing kepada negaranya. Jadi kita bisa lihat bahwa faktanya jika seseorang itu di luar dan sukses dan mempunyai pekerjaan yang berpengaruh, itu juga akan membawakan dampak yang besar dan manfaat bagi Indonesia. Dan itulah yang kita inginkan. Jadi sebenarnya kita inginkan adalah memberikan kebebasan bagaimana setiap orang itu bisa mengoptimalisasikan diri mereka. Kalau pada saat ini yang paling optimal adalah dengan tetap mencari pekerjaan di luar dan bisa menjadi berpengaruh, mungkin lebih baik diteruskan. Lebih bagus dikasih dia kebebasan mencari pekerjaan di sana, berpengalaman, mengurangi juga pengangguran di Indonesia. Dan kalau dia jadi orang hebat seperti para CEO-nya India bisa. Sundar Pichai. Jadi menurut Ibu peraturan LPDP bahwa penerima beasiswa harus pulang dan mengabdi 2 kali lipat masa waktu yang dia dibiayain, tapi tidak dikasih pekerjaan, menurut Ibu itu peraturan yang salah? Kembali lagi, saya tidak mengatakan ini salah, tapi menurut saya ini peraturan ini secara data belum menghasilkan yang optimal yang kita inginkan, yaitu kita ingin return of investment. Jangan salah, kita ingin uang negara kembali. Tapi bagaimana yang paling optimal kita mendapatkan kembali ini? Kalau kita lihat diaspora Indonesia, teman-teman saya ilmuwan yang ada di luar, mereka luar biasa memberikan kembali kepada Indonesia. Begitu banyak mahasiswa Indonesia yang bisa diterima di top university. Saya berikan contoh Profesor Haryadi di University of Chicago. Itu yang dibimbing Profesor Vivi Kashim di Chongqing University di Tiongkok.
itu yang membimbing mahasiswa Indonesia menghasilkan paper-paper karena mereka ada di luar. Kesempatan yang diberikan karena orang Indonesia ada di luar dan punya posisi. Jadi Anda setuju bahwa lulus top universitas is not enough, perlu jam terbang pengalaman, begitu? Tentu saja. Itulah yang bikin saya sukses. Tetapi saya juga menyarankan ada satu yang kita selalu berbicara abstrak. Pengabdian kepada negara. Jangan lupa negara ini adalah dari individu. Kalau kita tanamkan, kita mintakan, bukan setelah selesai, tetapi semasa, bahkan semasa kuliah atau semasa master atau semasa doktoral, setiap tahunnya atau mungkin 2 kali setahun setidaknya, itu memberikan sumbangsi kembali kepada individu dan bukan kepada negara atau institusi yang abstrak, tetapi kepada individu. Orang mana? Adik kelasmu kah? Orang yang ada di kampungmu kah? Orang yang ada berasal dari kotamu, mungkin di SMA-mu yang dulu atau di universitasmu yang dulu, yang mau kamu berikan kembali dengan pengalaman yang ada sekarang. Saya rasa bukan saja masing-masing penerima beasiswa itu mau, tetapi bahkan tersentuh, merasa diapresiasi, ada yang mau mendengarkan saya. Jadi saat dia kuliah, wajibkan pulang entah 2 kali setahun. Belum tentu harus pulang, Bang. Wajibkan memberikan kembali kontribusi dan agar memikirkan kontribusi itu adalah kepada individu, orang-orang konkret. Jadi bukan kepada negara, tapi tidak terbentuk siapa di negara. Tapi negara itu terdiri dari manusia-manusia yang ada di negara tersebut. Apakah itu adik kelasnya, atau mungkin itu bekas dosennya, atau bukan sesama dosen. Itu semua bisa kita pikirkan. Menurut data 600 orang penerima beasiswa LPDP dan ternyata 40 orang kabur, nggak pulang-pulang. Tanggapan Ibu gimana? Tanggapan saya, ini adalah data yang harus kita cermati. Kenapa mereka tidak mau pulang? Dan ini adalah suatu data yang harus membuat kita bercermin apa sebenarnya yang kita inginkan dari polisi pulang itu. Jangan lupa juga, pulang itu berarti kan ini pasar pekerjaan, bukan menjadi lebih luas, belum tentu, tetapi bahkan mungkin menjadi lebih sempit kalau mereka masih belum bisa menciptakan pekerjaan bagi sesamanya di Indonesia. Jadi kembali lagi saya rasa kita harus mempunyai bukan pada saat itu pulang atau tidak pulang, tetapi tujuan kita itu apa. Yang kita inginkan adalah kembali investasi negara itu kembali. Bagaimana investasi negara itu kembali jika setiap orang Indonesia mempunyai kemampuan yang lebih dari sebelum investasi negara itu diadakan, itulah investasi negara kembali. Bukan Anda itu jelas tidak setuju dengan perilaku seorang ibu muda yang harusnya dia mengembalikan investasinya, mengharumkan nama Indonesia di luar negeri, bahkan tapi malah bikin video viral seolah-olah menghina negara Indonesia dengan mengatakan saya tidak mau anak saya warga negara Indonesia. Itu benar-benar perilaku tidak terpuji ya. Kalau dari saya iya, Bang. Saya jujur anak saya lahir di Amerika Serikat dan sudah mempunyai paspor Amerika Serikat. Suami saya adalah seorang Polandia. Dan dia secara otomatis juga punya paspor Polandia. Jadi waktu lahir sudah punya otomatis paspor Amerika Serikat dan paspor Polandia. Tetapi saya berjuang 2 tahun, Bang, untuk anak saya mendapatkan paspor Indonesia. Dan dapat. Jadi walaupun sudah profesor, gajinya berlipat-lipat di Cina, sudah dapat paspor Amerika ya? Anak saya punya paspor Amerika. Tapi tetap ibu berjuang untuk mendapatkan paspor Indonesia. Betul. Why? Kenapa? Karena saya ingin memberikan anak saya pilihan. Pilihan bahwa nanti dia yang bisa memilih. Dia mempunyai begitu banyak kekayaan, dan salah satu kekayaan yang paling kaya adalah dia mempunyai darah Indonesia dan berhak mendapatkan warga negara Indonesia. Nanti kalau dia besar, silakan dia pilih. Mudah-mudahan mungkin ada peraturan yang bisa berbeda, bisa punya tetap semuanya. Tetapi pilihan itu tidak boleh saya tutup. Anak saya harus punya pilihan dan harus berbangga bahwa dia punya darah Indonesia. Pesan Ibu kepada para orang Indonesia yang lagi beasiswa atau sudah sukses di luar negeri apa untuk negara ini? Ini pertanyaan terakhir. Pertama, terima kasih Anda sudah menjadi sukses. Karena kesuksesan untuk negara ini
bertumpu dari kesuksesan individu-individu dari negara ini. Oleh karenanya, berikanlah kontribusi kepada Indonesia, gitu. Berikanlah kontribusi kepada sesama, kepada orang-orang yang berkira. Sesama. Maksudnya sesama semua warga dunia atau hanya Indonesia? Saya rasa tidak hanya tidak harus dibatasi kepada Indonesia, tetapi begitu dipikirkan orang-orang yang sudah membantu saya, yang membantu seorang individu dari awal, pasti akan banyak kepikiran tentang orang-orang yang berada di Indonesia, dan itulah yang akan menjadikan kita bersemangat untuk ini. Terima kasih, dan pesan moral dari diskusi kita malam ini adalah kepada orang Indonesia yang sudah mendapat beasiswa dari pajak rakyat, janganlah menjadi anak durhaka. Kalau kau tidak bisa mengabdi secara langsung kepada negara, setidaknya janganlah mengejek, saya tidak mau anak saya warga negara. Kenapa enggak? Hotman juga lama di Australia, saya pulang, saya lebih kaya dari para pengacara di Australia. Inilah Hot Room, terima kasih Ibu Prof. Ya, kasih, Ibu kelihatannya sangat brilian. I really like the way you talk. You are really professor, okay? So, terima kasih. Semoga sukses pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, inilah profesor kita. Dari muda sudah profesor di Amerika. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Hotman. Ya. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba Luwak Hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam, dan jangan lupa minum Luwak Hitam Premium. dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ketemu lagi di Hot Room. Tadi jam 7 malam saya duduk di mobil mewah dengan aspri yang cantik, tapi badan saya lemas. Badan saya lemas karena sudah kerja dari jam 3 pagi. Akhirnya saya seperti biasanya mencari kopi luwak. Dan lihatlah sekarang, sesudah saya minum kopi luwak hitam premium, sekarang lihat, sampai pagi pun saya kuat bekerja. Kopi luwak hitam premium kesukaannya Hotman Paris. Ibu Rina panggilannya ya. Anda alumni beasiswa LPDP? Betul. Terus berapa tahun? Saya angkatan tahun pertama, Bang, dari 2013 untuk S2 ke University of Manchester, lalu dapat lagi di 2015 untuk ke Jadi berapa tahun Anda di biaya negara? Kurang lebih 5,5 tahun. 5,5 tahun. Katanya menurut peraturan kalau Anda 5,5 tahun beasiswa, berarti Anda harus pulang mengabdi 5,5 tahun kali 2 berarti 11 tahun plus 1 tahun, benar? Waktu zaman saya belum ada klausul itu, Bang, di kontrak. Itu baru ada kapan? 2016. 2016? Ya. Oke. Jadi Anda pulang bebas-bebas saja? Saya pulang karena saya emang pengen pulang. Bukan karena mau kenalan sama Hotman ya? Okay. Bagaimana tanggapan Anda terhadap seorang warga Indonesia yang sudah mendapatkan beasiswa, bahkan suaminya pun sudah jadi dokter berkat beasiswa LPDP, tapi secara viral mengatakan saya tidak mau anak saya warga negara Indonesia. Pendapat Anda gimana? Saya mengecam dengan keras, Bang. Mengecam dengan keras? Iya, karena menurut saya itu sangat tidak pantas diucapkan seorang penerima beasiswa LPDP yang sudah dibiayai oleh negara. Dan itu saya sudah menyampaikan juga secara online di mana-mana. Stand saya sebagai salah satu alumni, saya cukup keras. Menurut saya itu tidak seharusnya dilakukan lah. Kenal nggak? You kan ketua alumni, kenal nggak? Saya founder Mata Garuda. Kalau secara personal nggak kenal, karena dia kalau nggak salah itu baru dapat sekitar tahun 2017. Jadi menurut Ibu itu suatu tindakan yang seperti anak durhaka begitu ya? Tidak patut sih, Bang. Tidak patut. Ya. Oke. Dan menurut Ibu perlu nggak dia dicegah nggak boleh masuk ke Indonesia?
Kalau mekanisme punishment-nya seperti apa, saya kurang bisa menentukan, Bang. Tapi menurut saya social punishment yang ada sekarang juga cukup keras ya. Dan suaminya juga sudah diminta untuk mengembalikan seluruh biaya. Semua beasiswanya ya. Betul. Tuh, iya suami balikin duit gue, itu duit pajak gue juga lah ya. Sadar nggak sih? Ya oke. Abraham Putra ini adalah master hukum dari Utrecht, Belanda, yang sekarang jadi asistennya Hotman Paris. Jadi asistennya aja udah master, apalagi bosnya. Itu LPDP juga? Yes, benar Pak. Tahu berapa itu? Saya berangkat di tahun 2022 Pak. Di Belanda? Belanda, di Utrecht. Dapat Utrecht. beasiswa berapa tiap bulan? Saya dapat buat living allowance itu 1.200 euro Pak. Itu berapa juta itu? Itu sekitar 22 juta Pak. Berapa tahun? Selama 11 bulan masa studi saya Pak. Itu ongkos pulang pergi dibayar juga? Semua di cover oleh LPDP. Negara enak benar, sudah di cover oleh negara, masih mengejek Indonesia. Oke, Anda pulang? Ya. Tapi kan ada peraturan harus pulang. Benar Pak, jadi mungkin seperti ini Pak. Itu tidak hanya moral obligations, tapi itu contractual. Karena kami sebagai awardee itu menandatangani Pak pernyataan. Apa ditandatangani? Mungkin bisa ditampilkan juga. Jadi kita memberikan pernyataan Pak. Ya, yaitu harus kembali ke Indonesia Pak. Terus kembali ke Indonesia tapi pengangguran gitu. Kan nggak dikasih pekerjaan. Tapi pendidikan udah lebih dari sebuah modal Pak. Dia beasiswa di Utrecht tapi sekarang bekerja untuk Hotman Paris. Hebat nggak Putra Batak ini? Benar nggak? Benar Pak. Hah? Benar. Oke. Karena itu kan bentuk pengabdian juga Pak. Begitu ya? Benar. Mengabdi. Dia lawyer sekarang menangani perkara-perkara internasional. Anda sendiri gimana pendapatnya terhadap itu tadi? Beasiswa dari negara, bangga anak jadi anak WNA. Anda mengutuk atau gimana? Mengutuk mungkin terlalu keras, tapi menurut saya itu presiden yang tidak baik ya Pak ya. Karena gimana pun juga kita harus kembali dan membangun negara ini dengan segala cara. It goes without saying. Saya rasa dengan yang saya lakukan, apakah saya bekerja buat pemerintah? Tidak. Tapi dari sektor yang saya lakukan itu bisa membantu iklim investasi. Misalnya pekerjaan arbitrase dan perdata bisnis internasional Pak. Seperti itu. Oke, dia adalah rekan saya sudah sering bersidang di Mahkamah Agung Singapura. Oke, Pak DPR kita, sanksinya apa? Di undang-undang saya melihat untuk mencabut kewarganegaraan harus karena dia masuk WNA, kewarganegaraan luar maupun masuk jadi tentara. Kalau orang seperti ini menurut Bapak diapain ini? Ya, jadi pertama saya ingin memulai begini Bang. Apa yang terjadi hari ini sebenarnya alarm bagi bangsa kita. Bahwa LPDP itu adalah dana yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang berasal dari pajak, berasal dari utang, sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Dari pajak dan dari utang? Sesuai yang disampaikan oleh Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu. Jadi Menteri Keuangan menyampaikan bahwa LPDP itu dari pajak dan dari hutang. Kan itu, ada dua komponen itu. Nah, sudah selayaknya ketika alumni LPDP, ketika negara memberangkatkan mereka untuk menimba ilmu di luar, maka tentu kewajibannya adalah berkontribusi untuk negara. Karena caranya kan nggak dikasih pekerjaan, pulang gitu aja. Jadi ini adalah investasi suatu bangsa untuk mendapatkan kualitas yang baik. Maka yang perlu dilakukan adalah Bang, membuat ekosistemnya. Nah, ternyata kalau tidak ada kejadian ini kita semua nggak tahu. Benar, katanya dari 600 peserta 40 kabur karena pulang. Kita nggak tahu itu, dan ternyata kita juga nggak tahu ekosistemnya ini belum terbangun. Yang saya maksud ekosistem itu, ketika mulai rekrutmen, ya tentu seharusnya pemerintah melalui LPDP ini, kemudian yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, dan Kementerian Agama. 3 kementerian ini usernya, termasuk BRIN. Termasuk BRIN ini juga termasuk user. Nah, seharusnya sebelum mengirim, tentu harus dilihat dulu kebutuhan di negara kita ini seperti apa. Apa yang dibutuhkan baik oleh industri, government maupun penugasan-penugasan lain seperti Mas Abraham, penugasan di tempatnya Bang Hotman misalnya kan. Dan Bang Hotman ini sebagai penerima talenta-talenta muda yang hari ini masih diabaikan oleh negara. Karena kita tidak punya sistem, tidak punya ekosistem yang benar. Jadi peraturan LPDP harus diperbaiki begitu. Harus diperbaiki. Ya kenapa DPR nggak bersuara? Sudah kita suarakan Bang. Kita sudah suarakan, dan ternyata dibantu juga hikmahnya viral ini membantu kita untuk lebih keras menyuarakan lagi. Akan dipanggil nggak besok pimpinan LPDP kalau sebelum Lebaran? Bilang ke Menteri Keuangan gue copot lo gitu. Jadi sebelum Lebaran kami akan undang Komisi 10. Wah, jangan sampai dia terhalang
Lebaran Pak, dia terlalu kejam itu Pak. Tunggu Lebaran lah selesai Pak. Enggak, kita soalnya diundang pun dia nggak mau datang nih. Sebelum Lebaran, ya kita akan undang. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan Direktur Utama LPDP. Pada prinsipnya mereka sebenarnya sudah punya aturan segala macam disampaikan oleh Mbak Rina itu ada, tetapi permasalahannya adalah aturan itu tidak tersosialisasikan dengan baik. Ya. Yang kedua Bang, ada hitungan kami, data kami di Komisi 10 itu ada 55.641 mahasiswa yang dibiayai oleh LPDP. Oh, 55.641. Pertanyaannya, hampir 60.000 ya? Yes, pertanyaannya 55.641 ini dari mana saja? Apakah di situ sudah masuk orang yang kurang mampu? Apakah di situ sudah terakomodir yang dari 3T, daerah 3T terluar, tertinggal, terdepan? Apakah di situ sudah ada alumni pondok pesantren atau alumni sekolah-sekolah keagamaan atau dari lainnya? Papua yang untuk berbayar uang sekolah pakai singkong gitu? Itu. Nah, ini kan belum terbuka. Oleh sebab itu kami minta LPDP untuk transparan membuka ini kepada publik. Agar apa? Agar anggapan orang tidak hanya LPDP itu untuk golongan-golongan tertentu. Kan itu yang berkembang hari ini. Hanya untuk kelompok tertentu, karena yang dipiralkan itu LPDP isinya artis, LPDP isinya anak pejabat misalnya. Untung saya tidak terima mahasiswa. Pak, apa komentar Anda atas kasus ini? Iya, kalau menurut saya memang ini sebetulnya ada konteks di mana kita berterima kasih karena oversharingnya Saudara DS. Dalam konteks kita jadi tahu bahwa ada persoalan-persoalan mendasar yang kemudian muncul dalam proses kita jadi sadar perlu perbaikan sebagaimana tadi Bapak bilang. Termasuk dalam konteks, kalau dalam konteks yang lebih makro gitu ya Bang ya, ada sesuatu yang kemudian ini harus diperbaiki dalam konteks bagaimana negara menyiapkan investasi pendidikan gitu ya. Apakah tepat itu peraturan harus pulang? Dia lulus kan masih ingusan, hanya teori doang. Tadi Ibu Wamen tadi mengatakan, katanya kalau CEO orang India itu jadi bos, jadi orang-orang terkenal di negara orang baru dia pulang. Nah, apakah itu peraturan harus dirubah? Sebetulnya di mekanisme LPDP yang terbaru itu ada kesempatan untuk menambah waktu. Entah itu magang ataupun misalnya mengikuti pasca doktoral gitu ya. Cuma dibatasi waktu 2 tahun. Dan dia harus kembali. Jadi ada mekanisme legal melaporkan bahwa dia memperpanjang. Kembali tapi nggak ada pekerjaan, jadi pengangguran dong Pak. Itu yang jadi persoalan. Yang Bang Hotman bilang berarti kan ada isu struktural. Ada konteks di mana konteks ketenagakerjaan kita itu belum bisa mengakomodasi yang high skill ini. Jadi overqualified Bang. Bukankah lebih bagus dia jadi pengusaha CEO big sukses di luar negeri, adiknya, iparnya, pamannya ikut dibawa ke sana, lama-lama pulang, jadi ngapain dia harus suruh pulang gitu loh. Nah, ini perdebatan akademiknya juga panjang. Menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya, kalau bicara LPDP hari ini, ya sesuai kontrak Bang. Kontraknya dia harus pulang, harus mengabdi 2N+1 gitu ya. Mengabdi kemana? Kan nggak dikasih pekerjaan. Nah, tadi buka warung. Kalau kita bicara investasi modal manusia, berarti kan ketika dia sudah dapat berbagai kapital yang dia dapatkan melalui pendidikan di luar negeri ataupun di dalam negeri, berarti kan dia harus melakukan perbaikan-perbaikan secara personal. Tapi yang kita harus jadi titik fokusnya adalah jangan sampai alumni-alumni LPDP ini dibebankan untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena yang membuka lapangan pekerjaan harusnya adalah negara. Nah, disitulah dibutuhkan yang namanya peta jalan gitu ya. Jadi peta jalan kita tuh manajemen talentanya seperti apa? Misalnya gini Bang, dalam kasus konteks BRIN ya gitu ya, misalnya ada misalnya dibutuhkan 500 dokter untuk masuk menjadi peneliti BRIN. Itu kan kualifikasinya tinggi. Kemudian ada publikasi ilmiah yang harus dipenuhi sebelum masuk ke BRIN. Tapi Bang, dari 500 itu hanya kemudian memenuhi 200. Artinya belum tentu anak-anak yang kemudian punya kualifikasi tinggi ini mau mengabdi karena ada berbagai catatan. Dan misalnya belum tentu juga mampu. Orang belum tentu mampu juga. Karena dalam bidang hukum juga, seorang dokter hukum pun belum tentu mampu berperkara. Apalagi melawan Hotman Paris yang sudah 43 tahun sebagai pengacara. Tanya Bapak Prabowo 25 tahun, Bapak Prabowo minta nasihat hukum dari seorang Hotman Paris. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dipersembahkan oleh
Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ketemu lagi di Hot Room, anak durhaka yang tidak tahu berterima kasih kepada negaranya yang telah membiayai sekolah dia dan suaminya sampai doktor di luar negeri. Saudara Abram, Anda adalah beasiswa LPDP sampai dapat master dari Utrecht, Belanda. Bisa nggak, mana contoh apa yang Anda tanda tangan waktu berangkat? Bisa nggak ditampilkan? Boleh. Coba. Mungkin ini ada beberapa yang bisa ditampilkan, Pak. Yaitu apa itu? Ya. Mana dia? Nah Ya, itu oke. dia. Apa itu? Oke, Ini yang mungkin Anda tanda tangan. benar. waktu. Ini sesuai pernyataan. Kita point out dulu nomor 1, setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar. Kemudian mendahulukan, kita lihat langsung ke poin 3, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi. Itu teori. Sanksinya Ya. apa? Kemudian kita langsung ke yang bawah, nomor 11. Yang bawah lagi, next. Ya. 11, kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun, 2N+1 setelah selesai studi secara Kalau berturut-turut. ini dilanggar, sanksinya apa? Kalau dilanggar, Baik, Pak. dia tidak mau pulang. Ya, sebenarnya kita punya buku panduan dan tata tertib. Di sana jelas diatur sanksi administratifnya. Apa itu? Balikin uang. Pengembalian. Hanya balikin uang. Iya, Kalau gua pengembalian. jadi presiden mah gua cegat di bandara, nggak boleh masuk atau minimum dikurungin dulu. Gimana? Mungkin ini ide yang bagus, Pak. Jadi hanya kembali uang aja. Kembali uang, Pak. Enak aja lu sudah dapat lu master hanya kembali uang, malah lu hina-hina negaraku. Dasar lo. Jadi hanya Ya. kembali uang aja. Iya, Pak. Hanya kembali Anda uang. setuju hanya itu terlalu seringan? Anda sebagai lulusan beasiswa LPDP setuju nggak? Sanksinya yang pantas apa? Menurut saya itu juga kurang kuat. Kurang kuat. Iya, karena sebenarnya memang masalahnya bukan hanya sekedar penalti atas apa yang dilakukan, ini kan terkait dengan integritas sebagai penerima beasiswa. Jadi mungkin harus ada mekanisme lain lah yang ditambahkan. Jadi perlu peraturan mendasar begitu. Betul. Tapi kan dia pulang pun dia lulus hanya teoritis. Ya, sama seperti saya. Kalau ada orang melamar ke saya, dia doktor hukum tapi tidak pernah praktek, langsung saya robek itu punya lamaran. Karena dia akan minta gaji tinggi padahal nggak ada pengalaman. Jadi gimana? Dia pulang juga nggak bisa apa-apa. Tapi seperti yang disampaikan oleh Mas Abam juga, pendidikan itu sudah menjadi sebuah modal. Ya. Jadi jangan sampai kemudian penerima beasiswa LPDP ini merasa sudah dapat privilege, harus dapat tambahan dicarikan pekerjaan juga. Jadi Jadi antara lain harusnya dia pergi ke Papua, kasih pengarahan, memang harus ada kasih kontribusi ceramah nyata. begitu. Betul. Ya. Apa yang mau dilakukan untuk mengabdi pada Indonesia secara real, Ya. tidak hanya secara teori, gitu. Terima kasih. Hotman Paris sudah kaya sebagai pengacara dan sekarang lagi viral, hampir semua kasus bersifat nasional datang nangis-nangis ke Hotman. Kasus Fandi ABK di Batam yang itu hukuman mati, kemudian di Lombok sekarang kasus juga di mana dia pacaran di tepi pantai, pacarnya terbunuh, dia juga luka-luka, tapi dia sekarang dianggap sebagai pelaku dan besok akan saya bawa dua-duanya ke Komisi 3 DPR. Itu mungkin salah satu contoh pengabdian ya. Betul. Hebat Hotman. Pak DPR, Siap. gimana? Apa saran Bapak terhadap LPDP ini terakhir? Pertama gini Bang, Ya. LPDP ini mengelola anggaran 25 triliun. 25 triliun? 25 triliun tentu nilainya lebih kecil dibanding kekayaan Bang Hotman kan. Ah, Jangan begitu lah. Iya, ini kan kecil Bukan ini. dikejar pajak, jangan begitu lah. Kecil. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa penerima LPDP ini adalah utusan negara, Ya. duta bangsa. Ya. Maka yang wajib dilakukan adalah membawa nama baik bangsa Indonesia. Jangan menghina. Jangan menghina, Ya. itu jelas. Yang ketiga, kami tentu mendukung yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, memberikan punishment, bahkan tegas. Pak Purbaya itu mengatakan blacklist, terutama yang DS ini dan suaminya. Ya. Kemudian selain mengembalikan di blacklist. Kemudian Bentar dong, berikutnya, setuju nggak kalau di komputer imigrasi dicatat namanya sehingga begitu nyampe di bandara nggak langsung pulang, interview dulu 2 hari 2 malam gitu. ya untuk pembelajaran saya rasa itu perlu dilakukan. Oh, perlu dilakukan. Perlu dilakukan untuk pembelajaran. Ya Tapi kan? untuk cabut warga negara belum bisa ya?
Ya tentu ada aturan-aturan lain kan. Nah, yang ingin saya katakan juga bahwa ini karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Kan kasihan Mas Abram, kasihan Mbak Rina. Karena gara-gara ini akhirnya image alumni LPDP itu menjadi rusak. Padahal Bang, alumni LPDP hari ini juga banyak yang berprestasi, banyak yang berpotensi, bahkan ada yang jadi guru di Papua. Itu alumni LPDP. Nah, ini juga harus pemerintah memberikan apresiasi. Jadi saran terakhir Bapak apa? Saran terakhir, kelolalah anggaran LPDP ini dengan baik dan benar, kemudian buat ekosistem agar uang negara yang banyak ini tidak sia-sia. Dan juga pertanyaan kepada pimpinan LPDP, kenapa kamu takut datang diundang ke forum ini padahal lagi viral? Apakah something wrong? Ada yang kau sembunyikan? Benar nggak Pak? Nggak berani datang diundang Pak. Harusnya hadir. Tuh, LPDP klarifikasi semua. Kalau kau nonton di rumah, jangan gitu dong. 25 triliun uang kami, ya kamu kelola. Itu uang kami, bukan uang bapak lo. Pak, apa saran Bapak terakhir? Ya, kalau saya lihat memang ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan pengelolaan LPDP, tentu yang terkait dengan pasca kepulangan ini yang harus lebih lebih presisi gitu ya. Bagaimana? Karena itulah masalah. Pulang tapi pengangguran gimana? Pulang itu kan sebetulnya udah ada mekanisme pelaporannya gitu ya. Cuma kemudian apakah pelaporan itu betul-betul ditindaklanjuti gitu misalnya? Atau menurut Anda tidak dicuekin aja? Nah, karena ada kasus viral ini, menurut saya mungkin ada sesuatu yang memang tidak berjalan seperti suaminya ternyata tidak pulang, LPDP tidak tahu. Betul. Saya sudah viral baru tahu. Oh, LPDP ngapain kau makan gaji? Nah, yang jadi permasalahan adalah di media sosial mulai ada akun-akun yang mengatasnamakan misalnya kayak LPDP Hunters. Nah, menurut saya ini bisa jadi persoalan karena sudah mengarah ke doxing gitu ya. Jadi alamat, KTP atau apa yang lain-lain gitu misalnya nanti kan bisa ditelusuri gitu ya. Ini jadi berbahaya. Ini kan jadi kayak warga versus warga, Bang. Padahal hal prinsipnya adalah negara ini sudah berinvestasi besar dan harapannya mereka negara ini mendapatkan return of investment. Udah bayar mahal nih, kualitasnya udah tinggi nih, disekolahkan ke perguruan tinggi terbaik di dunia kan. Syarat LPDP itu berat Bang. Benar. Nah makanya ketika balik maka mereka harus berkarya. Tapi lagi-lagi seperti yang Pak Lalu bilang tadi harus ada ekosistemnya. Misalnya terkait dengan konteks ketenaga kerjaan, bukan disediakan. Intinya perlu perbaikan. Betul. Dan ini adalah momen yang sangat tepat Bang. Momen yang sangat Pak. Lalu saya masih penasaran, 25 triliun itu budget 1 tahun atau selama 5 tahun? Anggaran 2026 itu kami sudah menganggarkan LPDP 25 triliun. Untuk berapa lama? Di situ untuk beasiswa. Untuk 1 tahun, Bang. Untuk jadi, 1 tahun di situ 25 triliun. Masuk beasiswa, masuk penelitian, riset, kemudian masuk juga dana Indonesiana namanya, pengembangan kebudayaan. Nah, di situ. 25 triliun. Jumlah yang sangat besar. Sementara banyak rakyat kita di Papua hanya untuk sekolah dia harus nanam singkong, dan bahkan untuk makan mie instan dia harus tukar ikan ya yang didapat dari kolam, diantar berkilometer untuk dapatkan. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Saran kami kepada ibu yang mengatakan bahwa dia tidak mau anaknya warga negara Indonesia, saran saya Hotman Paris, bertobatlah kau. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa nonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9 malam di Hotman. Silakan. Ya Pak, terakhir. Nah gini, sekarang pertandingan cincin. Ada cincin nggak? Masih Bu. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.